just practicing this song. And again, in my spirit, I just sense that if you are suffering cancer, if you've been given a death sentence by the doctor, whatever it is, we're going to sing this thing over you. We're going to sing these words straight from the Word of God. God is fighting for us. I hate cancer. I hate cancer in Jesus' name. And so we stand up, amen, and in the name of Jesus, not in our own strength, but in the name of Jesus, sickness has to flee, it has to bow down to the name of Jesus. We declare the finished work of Christ in this place. We declare that Jesus has paid the price. We declare that there is healing in the name of Jesus. We declare it in the mighty name of Jesus in this place. I declare it. Anyone listening to this music tonight, I declare it in Jesus' name. Come on, we sing it out. We sing it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. That cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. That cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, alive and free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ in me, alive and healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Salam, selamat malam semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Arliani Ginting, dalam acara kita Cakap-Cakap tentang Tuhan, di mana malam ini kita mengambil tema yaitu God is fighting for us, yaitu di mana artinya Allah yang berperang, Allah yang berjuang bagi kita. Jadi kita tidak berjuang sendirian. Amin. Hari ini kita akan mulai acara kita ini, dan mari kita persiapkan hati kita sebelum kita mulai, supaya apa yang kita sharingkan, apa yang kita dengarkan dan bagikan di tempat ini boleh memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama, kita tundukkan kepala kita. Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan memulai acara kami ini Tuhan. Biar Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu, Engkau Allah yang mengurapi juga setiap orang yang mengikuti live streaming kami Tuhan. Dan biar apa yang kami sharingkan, apa yang kami sampaikan di tempat ini boleh memberkati Tuhan hati kami, memberkati hidup kami, dan kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan semua yang kami lakukan, semua yang kami kerjakan Tuhan hanya demi kemuliaan nama-Mu. Dan biar Tuhan
apa yang kami sharingkan malam hari ini boleh Tuhan berkenan dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan dan mengubahkan hati banyak orang. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan acara ini ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau yang kami muliakan, hanya Engkau yang kami tinggikan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan setiap orang yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Haleluya. Selamat malam semuanya, selamat bermalam minggu. Hari ini cuacanya cerah ya kan. Walaupun tadi siang sempat diguyur hujan, tapi hari ini cuaca kembali bagus, kembali cerah. Jadi kita boleh menikmati malam minggu dengan penuh sukacita. Nah hari ini kita akan sama-sama mendengarkan dan sama-sama belajar tentang bagaimana Tuhan itu berperang bagi kita, bagaimana Tuhan itu berjuang bersama-sama dengan kita. Nah, saya mau sampaikan bahwa kadangkala dalam kehidupan kita menghadapi yang namanya masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Nah, mungkin itu permasalahan di dalam pekerjaan kita, dalam perkuliahan kita, dalam sekolah kita, dalam studi kita, ataupun di dalam keluarga bersama dengan teman-teman kita menghadapi masalah yang mungkin kita tidak tahu lagi bagaimana solusi dan jalan keluarnya. Nah, kadang seperti itu kan kita mau cerita juga sama orang, kita juga takut nanti malah kita diketawain atau malah diejein atau malah nanti dibully atau atau malah dibicarakan di belakang kita. Nah, seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kita kalau namanya lagi punya masalah ya kan, lagi punya permasalahan atau persoalan yang sulit gitu, yang susah. Nah mungkin kita kadang-kadang kan nggak tahu lagi gitu loh, kemana kita harus mencari pertolongan. Apa yang harus saya lakukan? Kita mungkin ke samping kiri kanan juga udah nggak ada lagi pertolongan, ke belakang nggak mungkin ya kan, karena sudah terlambat mungkin untuk mundur gitu kan. Kalau kita mau maju juga sudah tidak ada lagi jalan untuk kita bisa maju gitu. Mungkin kita sudah seperti kata orang-orang ini kan kita menemui jalan buntu gitu loh, menemui tembok, nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Nah seperti itu. Nah sering sekali dalam masa-masa seperti ini gitu kan, kita datang kepada Tuhan gitu loh. Kenapa? Karena sering sekali kita itu malah kalau lagi masih ada jalan yang lain, kita lupa sama Tuhan. Tapi saat kita sudah menghadapi jalan buntu atau nggak ada solusi lagi gitu loh, jalan satu-satunya kita datang kepada Tuhan. Biasanya seperti itu sih ya. Jadi Tuhan itu kita buat jurus terakhir. Padahal sebenarnya yang seharusnya itu kalau kita menghadapi apapun, kita justru harus pertama sekali itu datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang paling tahu solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi setiap permasalahan kita gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Yang penting kita masih tetap ingat sama Tuhan dan kita datang kepada Tuhan. Nah, mungkin kita kalau menghadapi masa-masa sulit ini dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita mungkin doanya lebih sungguh-sungguh ya kan, sampai nangis mungkin, sampai meleleh-leleh air mata, meleleh-leleh ingus, semuanya nggak peduli lagi, yang penting berteriak kepada Tuhan. Nah itu juga yang pernah dialami oleh bangsa Israel gitu loh, waktu bangsa Israel dibawa Musa keluar dari Mesir. Nah Tuhan kan perintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Nah, tapi mereka berangkat dari Mesir itu menuju ke tanah Kanaan itu, mereka harus melewati yang namanya Laut Teberau. Nah, pada waktu itu kan pada waktu mereka pergi dari Mesir itu bangsa Mesir kan melepaskan mereka. Bahkan bangsa Mesir memberikan orang-orang di Mesir bahkan memberikan harta mereka kepada orang Israel supaya mereka pergi. Kenapa? Karena pada waktu itu kan terjadi tulah terakhir di mana anak-anak sulung, semua anak sulung yang ada di Mesir itu mati gitu loh, dibunuh. Nah, makanya akhirnya bangsa Mesir itu mengusir bangsa Israel untuk pergi dari Mesir. Nah, tapi sewaktu mereka sudah pergi jauh dan sampai di tepi Laut Teberau, maka bangsa Israel itu dikejar oleh bangsa Mesir kembali gitu loh. Nah pada saat itu mereka sudah menemui yang namanya jalan buntu. Kenapa? Karena di belakang mereka ada bangsa Mesir yang mengejar mereka, dan di depan mereka ada Laut Teberau. Jadi mereka tidak ada tempat lagi untuk berlari gitu loh. Mau meluputkan diri mereka tidak ada tempat lagi. Nah
Tapi pada waktu itu, nah untuk lebih jelasnya lagi boleh kita baca di Keluaran 14. Di Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Keluaran 14. Kita baca bersama-sama supaya kita lebih paham apa yang terjadi pada saat itu. Tetapi mungkin pada waktu itu kan, waktu bangsa Mesir mengejar bangsa Israel, bisa nggak dibayangkan gitu loh? Bisa kita rasakan nggak ketakutan dari bangsa Israel pada waktu itu? Kenapa? Karena bangsa Mesir itu bersama dengan bala tentaranya mengejar mereka gitu loh, mengejar bangsa Israel. Dan di depan mereka itu yang ada laut Teberau gitu loh. Jadi mereka tidak punya jalan keluar lagi gitu loh. Mereka tidak tahu harus kemana. Bisa dibayangkan nggak bagaimana takutnya bangsa Israel pada waktu itu? Kenapa? Karena bangsa Israel kan nggak tahu gitu loh, kemana mereka harus meluputkan diri mereka gitu loh. Tapi Musa bilang kepada mereka, jangan takut. Coba kita baca di ayatnya tadi di Keluaran 14. Bentar ya, saya buka dulu ayatnya. Keluaran 14. Kita belajar dari Perjanjian Lama. Oh ya, Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Nah, waktu itu kan Musa yang menjadi pemimpin mereka, yang membawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan percayakan bangsa itu kepada Musa. Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Nah, biasanya kalau kita sudah takut nggak bisa lagi berdiri nih, udah gemetar ya kan, kaki pun udah goyah nih, nggak bisa lagi, udah bergoyang semuanya gitu loh. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Musa bilang berdirilah tetap dan lihatlah. Jadi bukan cuma berdiri, dan Musa mengatakan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini. Jadi bukan besok, bukan lusa, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Tapi Musa bilang hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini ayat yang paling luar biasa. Tuhan yang akan berperang, jadi kita diam saja. Kenapa? Tuhan yang akan meluputkan kita, Tuhan yang akan berperang bagi kita, Tuhan yang akan melawan musuh-musuh kita. Nah, itu yang Musa katakan kepada bangsa Israel. Dan saat itu Tuhan memberikan perintah kepada Musa supaya Musa mengulurkan tongkatnya kepada air itu, dan laut Teberau terbelah. Akhirnya tanah yang mereka lalui itu kering dan bangsa Israel boleh melalui laut Teberau. Mereka menyeberang semuanya. Dan benar gitu, Tuhan yang berperang bagi mereka. Ketika bangsa Israel sudah sampai ke seberang semuanya dan bangsa Mesir mengejar mereka, bangsa Mesir semua masuk, tentara Mesir masuk ke laut Teberau. Dan ketika mereka berada di tengah laut itu, maka air itu kembali berbalik dan semua pasukan dan bala tentara daripada bangsa Mesir itu mati semuanya di laut Teberau. Jadi kalau Tuhan yang menyelesaikan masalah kita, Tuhan tidak menyelesaikannya dengan setengah-setengah, tapi Tuhan menyelesaikannya dengan tuntas. Tuhan akan meluputkan kita. Nah, jadi apapun yang sedang kita alami saat ini, permasalahan apapun yang sedang kita alami, kesusahan apapun yang sedang kita alami saat ini, ingat gitu loh. Tadi seperti Musa bilang, berdirilah tetap gitu loh. Jangan goyah gitu loh, tetap berdiri dan lihat. Mata kita harus memandang kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Pertolongan kita itu berasal daripada Tuhan, dan Tuhan yang akan berperang bagi kita semuanya. Amin. Adik-adik semuanya, anak-anak muda semuanya. Jadi mungkin kita sekarang menghadapi mungkin susah ya, karena kan saat ini kan sekolah juga tetap masih libur. Ada juga yang sudah masuk ya sekolah ya, kampus-kampus juga masih libur gitu. Nah, mungkin kita berpikir kayak gimana nanti ya ke depannya ya, apa yang akan terjadi dengan saya gitu kan, gimana nanti perkuliahan saya, gimana nanti pendidikan saya, gimana masa depan saya. Jangan takut, jangan khawatir gitu loh. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi kita semuanya. Jadi jangan takut apapun permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini, ada Tuhan yang akan memberikan solusi bagi permasalahan kita. Nah, kita juga boleh belajar dari kitab Yesaya 42
ayat 2 sampai 3a. Yesaya 42. Karena dalam hidup ini kadang kita diperhadapkan dengan satu kenyataan yang kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan gitu loh. Nah, di sini dibilang bahwa ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ayat ketiganya. Nah, di sini dibilang bahwa buluh yang patah terkulai. Bisa bayangin nggak kalau kita sudah nggak tahu lagi gitu loh jalan keluar bagi permasalahan kita. Kadang kan kita kalau umpamanya sudah buntu banget gitu loh, nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan kan. Udah lemas ya kan, muka pun sudah kuyu, rambut pun udah macam apa ya, macam ayam kesiram air panas ya kan. Pokoknya udah nggak ada lagi keceriaan lah gitu loh. Wajah sudah kuyu, mata sudah lelah. Nah, seperti itu. Nah, tapi di sini dibilang bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Jadi itulah janji Tuhan buat kita semua gitu loh. Maksudnya apapun kondisi dan keadaan kita, ingatlah bahwa itu bukan akhir dari hidup kita gitu loh. Nah, sama seperti suatu bangsa Israel keluar dari Mesir, dan sebelum mereka menuju ke tanah perjanjian, mereka kan harus menghadapi yang namanya padang gurun. Mereka selama 40 tahun di padang gurun. Kalau umpamanya kita melihat bahwa pada saat ini hidupnya kita sepertinya gitu loh, tidak ada lagi harapan gitu loh, nggak ada solusi lagi. Sepertinya sudah tidak ada masa depan gitu loh. Jangan percaya kepada kenyataan yang kita hadapi saat ini gitu loh. Kenapa? Karena ini bukan akhirnya gitu loh. Ini bukan akhir. Nah, apapun yang sedang kita alami saat ini, kondisi apapun yang sedang kita alami saat ini bukan akhir hidup kita. Kenapa? Karena kita akan dibawa kepada tanah perjanjian kita masing-masing. Kalau kita sekarang berada di padang gurun, mari kita bersyukur untuk padang gurun yang sedang kita hadapi. Untuk masa-masa sulit, masa-masa sukar yang sedang kita hadapi, mari kita bersyukur gitu loh, dan melihat kepada Tuhan. Karena pertolongan kita tetap ada dari Tuhan gitu loh. Jadi jangan pernah berharap kepada manusia. Kadang kan kita juga terpancing untuk mencari pertolongan dan mencari solusi jalan keluar dari manusia, dari teman kita mungkin, dari saudara kita, dari orang lain, dari siapapun yang kita temui gitu loh. Tapi belajarlah untuk selalu menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa gitu loh. Nah, kita akan kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jadi belajar berharap kepada Tuhan. Mari kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan, sekalipun itu sulit, sekalipun itu susah gitu. Tapi mari kita tetap belajar untuk percaya kepada Tuhan dan melihat kepada Tuhan. Saya pernah dengar khotbah dari salah seorang hamba Tuhan. Kadang kita kan bertanya ya kepada Tuhan, kenapa ya Tuhan saya menghadapi ini? Kenapa kok saya bisa menghadapi masa-masa seperti ini gitu loh? Kenapa saya menghadapi masa-masa yang sepertinya kok sulit sekali gitu loh? Kenapa? Nah, kadang Tuhan membawa kita ke padang gurun kita masing-masing supaya kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya mungkin sewaktu kalau kita nggak dibawa ke padang gurun, kita masih tetap punya, saya masih punya teman, saya masih punya sahabat, saya masih punya adik, punya kakak, punya orang tua, tempat saya bisa bergantung, tempat saya bisa menaruh pengharapan saya. Tapi ada saatnya Tuhan membawa kita ke padang gurun, di mana tempat itu kita hanya sendirian gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita sudah berada di padang gurun, kita tidak akan mendengar lagi apa-apa. Kita tidak akan melihat siapa-siapa lagi. Dan disitulah kita akan belajar untuk mendengar dan melihat kepada Tuhan seutuhnya. Dan di situ kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Dia. Nah, jadi kalau kita saat ini sedang berada di padang gurun, jangan bersungut-sungut. Karena kalau orang bersungut-sungut, kalau kita bersungut-sungut suatu kita berada di padang gurun, maka kita tidak akan sampai ke tanah perjanjian kita, itu tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Nah, saya juga belajar, ada teman saya yang bilang kepada saya bahwa hidup ini ada musim-musimnya gitu loh. Nah, jadi kalau musim yang paling tidak enak itu kan
musim salju. Kenapa? Karena kalau musim salju semuanya mati gitu loh. Tumbuh-tumbuhan semuanya mati gitu loh. Apapun tidak ada kehidupan. Kenapa? Karena semuanya membeku gitu loh, semuanya mati gitu loh. Nah, tapi pada saat itu kita belajar satu hal, bahwa ketika musim salju ini berakhir, maka akan masuk yang namanya musim semi. Nah, musim semi semuanya kembali mulai berbunga, semuanya mulai bermekaran, dan buah-buah juga kembali muncul, buah-buahan kembali juga tumbuh gitu. Jadi kalau kita sekarang menghadapi yang namanya musim salju, ataupun kita sedang berada di padang gurun, ingatlah bahwa itu bukan akhirnya. Itu bukan akhirnya, karena kita akan masuk ke musim yang namanya musim semi, dan kita akan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah yang penuh dengan susu dan madunya, tanah yang penuh dengan kelimpahan. Jadi jangan percaya dengan kondisi kita saat ini, jangan melihat kondisi kita saat ini dan kita jadinya putus asa gitu, jangan gitu loh. Tetap punya pengharapan dan mata kita tetap melihat kepada Tuhan. Amin. Nah, kita juga belajar satu hal dari sebelum saya lanjutkan, saya mau bagikan satu kesaksian saya bersama dengan adik saya yang paling kecil. Nah, jadi di tahun 2016 kemarin adik saya hamil, ya kan, hamil, dan kita seneng banget gitu loh, karena kan hamil anak pertama. Nah, tapi setelah hamil 3 bulan, ternyata pas kita USG, ternyata hamilnya itu bukan hamil yang normal gitu loh. Jadi harus dikuret gitu. Kenapa? Karena hamilnya itu hamil, kalau bahasa kedokterannya namanya hamil anggur. Nah, seperti itu. Jadi harus dikuret. Nah, kita ke dokter dan akhirnya kita dijadwalkan untuk kuret di salah satu rumah sakit di Medan, di kota Medan. Nah, setelah kita sudah buat sudah harinya untuk melakukan kuret ini, adik saya masuk ke ruang operasi. Ke ruang operasi, kita menunggu di luar, ya kan, sambil berdoa, dan kita berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar. Tapi di sini kami belajar gitu loh, karena setelah hampir 1 jam lebih, ya kan, saya dipanggil. Dokternya datang, dokternya keluar dari ruang operasi dan memanggil keluarganya Jenny Wati Ginting. Nah, seperti itu. Saya berdiri gitu loh kan, karena saya dan adik ipar saya berdiri, kita dekati dokternya, dan dokternya memperlihatkan wajah yang mengecewakan gitu loh. Nah, dokternya bilang bahwa saya sudah berusaha begini, bla bla bla, bahasa kedokteran, dan dia bilang bahwa kuretnya tidak bisa dilakukan karena ada masalah. Dia jelasin semuanya dengan masalah medis apa segala macam, dan adik saya kondisinya sedang pendarahan. Nah, saya tanya ke dokternya, jadi bagaimana solusinya, dokter? Dokternya bilang, saya juga nggak tahu ya, karena saya belum pernah juga menangani pasien yang seperti ini gitu loh. Nah, saya bingung, dokternya kok bisa bilang seperti ini ya gitu kan. Nah, jadi saya tanya lagi sama dokternya, jadi bagaimana solusinya kira-kira, dokter? Saya bilang sama dokternya, oh ya udah, nggak apa-apa, nanti pulang aja dulu, nanti saya kasih obat, nanti begini, baru nanti kita coba lagi. Nah, dokternya bilang coba lagi. Nah, kata bahasanya coba lagi ini buat saya nggak tenang gitu loh. Kok dokternya bisa bilang coba ya? Maksudnya nggak ada kepastian di situ gitu kan. Jadi akhirnya saya diskusi dengan keluarga, dengan suami adik saya dan adik ipar saya juga diskusi dengan keluarganya. Akhirnya kita ambil keputusan bahwa adik saya mau saya bawa ke Penang. Kenapa? Karena saya nggak mau ambil resiko gitu loh. Karena saya nggak mau ambil resiko nanti kenapa-kenapa dengan adik saya. Saya telepon, saya cari tahu tentang dokter, rumah sakitnya, apa yang diperlukan untuk berangkat ke Penang. Nah, saya tanya ke dokter yang di rumah sakit sini, dan dia bilang bahwa 1 kali 24 jam baru boleh pasien dibawa keluar dari rumah sakit karena pengaruh obat biusnya. Nah, seperti itu. Jadi saya cari rumah sakitnya yang di Penang, saya cari dokternya, saya cari penginapannya, segala macam yang kami butuhkan untuk berangkat ke sana. Dan akhirnya besoknya kami berangkat ke Penang. Saya bawa adik saya ke Penang. Nah, kita berangkat ke Penang.
karena waktu kita sampai ke Penang itu sudah malam, besok paginya baru kita bawa adik ke rumah sakit untuk check up semuanya. Nah, setelah kita ketemu sama dokternya, nah dokternya ini benar-benar membuat kami terkejut gitu loh. Kenapa? Karena begitu dia periksa, dia langsung bilang sama adik saya, bahasanya itu benar-benar membuat kami down. Karena dokternya langsung bilang, kamu mau mati. Dia langsung bilang seperti itu gitu loh. Dokternya bilang, kamu mau mati. Dan banyak bahasa-bahasa yang dia sampaikan, bahasa kedokteran apa segala macam yang membuat kami benar-benar shock gitu loh. Kami berpikir itu sesuatu yang biasa dan ternyata itu bukan sesuatu yang biasa gitu loh. Nah, akhirnya kan adik saya disuruh untuk periksa segala macam, check up segala macam dan periksa darah. Akhirnya mama saya kan nunggu ya kan, mama saya nunggu dan kita bilang sama mama, oh semuanya bebek aja mama duduk aja. Dan saya sama adik saya pergi ke salah satu ruangan untuk ngambil darah, untuk periksa darah. Di situ saya nggak akan pernah bisa lupa waktu itu, karena pada waktu itu saya dan adik saya benar-benar down dan kita berdua nangis gitu loh. Kita menangis di ruangan itu karena yang kami anggap biasa, dan setelah dokternya itu bilang menjelaskan apa yang terjadi, itu benar-benar membuat kami takut gitu loh. Apalagi adik saya, kita nangis, adik saya nangis, saya peluk dia sambil nunggu antrian untuk periksa darah. Dan Tuhan ingatkan saya tentang satu hal, bahwa Tuhan yang berperang gitu loh. Tuhan yang berperang, Tuhan yang berjuang bagi kita gitu loh. Dan lagunya Darlene itu benar-benar Tuhan ingatkan bagi saya gitu loh. Dan saya sampaikan tuh ke adik saya gitu loh. Nah, Tuhan ingatkan ketika Darlene gitu kan, yang dari Hillsong menyanyikan lagu ini. Itu Darlene itu divonis dia kena kanker. Dia kanker dan dia tetap percaya gitu loh. Dia tetap beriman bahwa dia akan hidup, dia tidak akan mati. Penyakit itu tidak akan membawa kematian bagi dia, tapi dia akan tetap hidup. Nah, seperti itu. Saya jelasin kepada adik saya. Saya bilang sama adik saya bahwa Tuhan itu sama dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Apa yang Tuhan lakukan bagi orang yang sakit, bagi orang yang Tuhan memberikan mujizat dan kesembuhan bagi orang lain, itu juga pasti akan terjadi sama kamu. Saya bilang sama adik saya nyanyikan lagu itu sama adik saya. Saya nyanyikan, saya peluk dia, kami berdoa bersama-sama di ruangan itu gitu loh. Sampai akhirnya selesai semua pemeriksaan dan adik saya masuk ke ruang operasi sore harinya. Adik saya melakukan operasi, tapi kami tetap merahasiakan hal ini kepada mama kan. Kami nggak mau membuat mama sedih. Kami cuma bilang sama mama, semua baik-baik aja, cukup kami berdua sama adik yang tahu ya kan. Nah, jadi akhirnya adik saya masuk ruang operasi, selesai operasi dan dokternya bilang dia sudah berusaha semaksimal mungkin dan dia kasih obat. Kita disuruh pulang ke Indonesia, balik lagi ke Medan, dan disuruh balik lagi ke Penang itu minggu depannya untuk cek kembali. Dan kalau memang hasilnya nanti itu benar-benar seperti yang diprediksi oleh dokternya, maka akan ada satu tindakan lagi yang akan dilakukan kepada adik saya. Dan itu benar-benar sesuatu yang menakutkan dan membuat kami benar-benar tidak berharap itu terjadi gitu loh. Nah, jadi selama seminggu itu kami berdoa, kita berdoa sama adik saya, kami berdoa, kami imani bahwa apa yang dibilang sama dokter itu, diagnosa dokter itu benar-benar tidak terjadi gitu loh. Nah, minggu depannya kami balik lagi ke Penang. Kami balik lagi ke Penang untuk melihat hasilnya dan juga sekalian check up. Pada waktu kami kembali ke Penang, pas malam ya kan di penginapan, entah kenapa gitu loh kami melihat keluar jendela pas malam hari dan semuanya gelap. Tiba-tiba ada sinar gitu loh, ada sinar dari luar jendela itu, dan kami melihat ada salib di situ gitu loh. Ada salib, dan saya bilang sama adik saya, ini nggak kebetulan kita melihat pada salib. Kenapa? Karena salib itu ketika kita melihat kepada salib, maka selalu ada harapan di situ gitu loh. Makanya saya bilang sama adik saya,
kita imani bahwa apa yang didiagnosa oleh dokter itu tidak terjadi. Ada kehidupan, kami mendoakan kehidupan, kesehatan, kekuatan, semua yang terbaik. Kami berharap itu terjadi gitu loh. Dan ketika besoknya kami datang ke dokter, kita check up, kita periksa segala macam dan terima hasilnya, dan benar-benar membuat kami bersuka cita. Dan memang Tuhan menepati janjinya gitu loh. Dan adik saya benar-benar bebas dari diagnosa yang dibilang sama dokter tersebut, dan itu tidak terjadi gitu loh. Dan kita bersuka cita, kita bilang Tuhan baik, Tuhan benar-benar baik buat kita, Tuhan yang berjuang buat kita, Tuhan yang membela kita, Tuhan yang melepaskan kita, Tuhan yang meluputkan kita dari segala yang tidak baik. Jadi dan puji Tuhannya setelah 4 tahun ini adik saya sedang hamil ya, sedang hamil dan sedang menanti kelahiran anak pertamanya. Kita berdoa semua baik-baik aja, di bulan 9 nanti adik saya akan melahirkan. Kita berdoa semuanya berjalan dengan lancar, dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah percaya kepada keadaan dan kondisi yang ada gitu loh. Keadaan dan kondisi boleh mengatakan bahwa kamu tidak punya jalan keluar, kamu tidak punya masa depan. Tapi jangan percaya kepada kondisi dan keadaan yang ada. Percaya kepada janji Tuhan, lihat kepada janji Tuhan. Jangan percaya kepada apa kata orang, apa kata manusia. Karena manusia bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dan yang jelek buat hidup kita. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Anak muda semuanya tetap percaya dan tetap kuat dalam Tuhan, tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Jangan goyah dan tetap melihat kepada Tuhan. Amin. Dan selanjutnya boleh kita baca di 2 Tawarik 20. Nah, ini kita akan belajar bersama apa yang dialami oleh Raja Yosafat. Ketika dia juga mengalami masa-masa sukar, dia mengalami ketakutan ketika Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama dengan sepasukan orang Meunim. Nah, jadi di sini kita baca di ayat yang pertama, di sini disebutkan bahwa setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ayat yang kedua, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Jadi di sini dibilang satu pasukan yang besar, yang sangat besar akan menyerang tuanku. Nah, jadi kalau kita mendengar kabar itu gitu loh, ya siapapun pasti akan takut gitu loh. Dan kondisinya di sini Raja Yosafat benar-benar takut. Nah, kita lihat di ayat ketiganya. Di ayat ketiga, apa yang Raja Yosafat lakukan? Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi, anak muda semuanya, kalau engkau sedang ketakutan, kalau engkau mengalami permasalahan, kalau engkau mengalami persoalan, jangan datang kepada manusia. Jangan datang kepada manusia. Ingat perkataan saya, jangan datang kepada manusia, tapi datanglah kepada Tuhan. Apa yang Raja Yosafat lakukan? Itu adalah pelajaran buat kita gitu, itu teladan buat kita gitu loh. Jadi kalau kita menghadapi persoalan, kalau kita menghadapi ketakutan, kalau kita menghadapi permasalahan, jangan datang kepada manusia, datang kepada Tuhan. Lalu ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi kalau kita datang kepada manusia, biasanya kita bercerita nih, aku lagi begini, begona, begini, ini segala macam. Akhirnya apa? Akhirnya nanti jadinya menggosip gitu loh. Dan belum tentu nanti dia memberikan jalan keluar buat kita. Bisa jadi malah dia akan menceritakan masalah kita lagi kepada orang lain. Akhirnya menjadi gosip, akhirnya menjadi rumor, akhirnya menjadi apa lagi ya? Apa kak namanya kak kalau lagi jadi viral gitu loh. Permasalahan kita jadi viral gitu loh. Kan malu banget gitu loh. Yang harusnya tidak ada yang tahu jadi semua orang tahu. Nah, jadi di sini belajar kalau kita punya persoalan, kita punya permasalahan, datangnya kepada siapa? Ayo, kepada siapa kita datangnya? Datangnya kepada Tuhan. Berlutut kepada Tuhan, berpuasa, berdoa, berseru, menjerit kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan lagi datang kepada manusia supaya kita tidak kecewa. Karena kalau kita datang kepada manusia, kita akan kecewa.
Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Amin. Nah, ayat yang kelimanya, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Yang keenam, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas genap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Jadi Yosafat menyerukan kepada Tuhan gitu loh, bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah Allah kami, Engkau kekuatan kami. Nah, seperti itu. Dia sampaikan semuanya kepada Tuhan, tentang kebaikan, keperkasaan dan juga kesetiaan Tuhan semuanya. Dan tahu nggak apa akhir dari cerita ini? Makanya tadi saya bilang, kalau kita sedang menghadapi persoalan, jangan percaya bahwa itu akhir hidup kita. Kenapa? Karena itu bukan cerita akhirnya, itu baru cerita awal. Cerita akhirnya ada. Nah, cerita akhirnya apa? Kita lihat di ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. Di sini Nabi Yesaya berkata ketika setelah Raja Yosafat dan penduduk Israel berdoa bersama-sama, berdoa dan berpuasa bersama-sama, maka seorang nabi datang kepada Yosafat dan berkata, Nabi Yesaya datang kepada Yosafat dan berkata, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Apa firman Tuhan? Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Sama seperti tadi suatu kejadian Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Tuhan yang akan berperang. Di sini juga Tuhan berpesan bahwa Tuhan yang akan berperang, bukan bangsa Israel, bukan Raja Yosafat dan bala tentaranya, tapi Tuhan yang akan berperang. Nah, kita lihat apa yang terjadi di ayat 24 sampai 25. Kalau Tuhan yang berperang, nah ini dia seperti ini. Ayat 24 sampai 25. Kalau Tuhan yang menyelesaikan masalah kita, dia selesaikan dengan tuntas, tidak setengah-setengah. Nah, kita baca di sini. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun. Nah, ini kan bangsa Israel kan sudah pergi nih, mau berperang melawan tentara Moab tadi. Tapi ketika mereka sampai ke tempat peninjauan, di sini dibilang mereka menengok ke tempat laskar itu. Mereka melihat kepada musuh mereka gitu loh. Apa yang terjadi pada musuh mereka? Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Tidak ada satupun yang terluput dari musuh mereka. Habis semuanya. Kenapa? Karena Tuhan yang menyelesaikan itu bagi mereka. Ayat yang ke-25. Disebutkan di sini. Di ayat yang ke-25-nya, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun. Untuk apa? Bukan berperang lagi. Kenapa? Karena semua musuhnya sudah mati. Sudah habis binasa semuanya. Selesai semuanya. Dan Raja Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Amin. Haleluya. Jadi ketika Tuhan menyelesaikan permasalahan kita, ketika Tuhan menyelesaikan bagi kita, maka Tuhan akan menyelesaikannya dengan tuntas dan berkat tersedia di situ. Amin. Berkat tersedia bagi kita di situ. Jadi jangan pernah takut kalau kita sedang menghadapi masalah. Kalau kita menghadapi persoalan, kalau kita menghadapi masa-masa sukar saat ini, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena setelah itu, di balik itu Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Selain kemenangan, Tuhan juga menyediakan berkat bagi kita semuanya. Amin. Jadi jangan takut dengan masalah. Kalau kita takut, wajar, manusiawi. Kenapa? Karena daging kita kan masih lemah gitu loh. Nah, jadi makanya perlu kita ingatkan kepada daging kita, kepada batin kita, kepada jiwa kita gitu loh. Makanya
bergaullah dengan orang-orang yang akan selalu memberikan nasihat dan juga menegur kita gitu loh. Jangan bergaul dengan orang-orang yang akan membuat kita makin jauh dari Tuhan gitu loh. Kenapa? Karena firman Tuhan juga berkata bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi bergaullah dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang benar, supaya hidup kita juga menjadi benar. Nah di sini kita boleh belajar bahwa dari bangsa Israel yang mereka keluar dari Mesir dan mereka menemui jalan buntu yang namanya Laut Teberau. Mereka bertemu dengan Laut Teberau dan sewaktu Tuhan memberikan mujizat bagi mereka, mereka melewati Laut Teberau dan musuh mereka yaitu bangsa Mesir tidak pernah mereka lihat lagi sampai selama-lamanya, seperti janji Tuhan bagi mereka. Nah jadi Tuhan yang berperang bagi mereka dan Tuhan menyelesaikannya bagi mereka. Jadi Tuhan kalau sudah menyelesaikan masalah kita, maka Tuhan akan menyelesaikannya dengan tuntas. Dan akhir ceritanya adalah bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah yang penuh dengan susu dan madunya, tanah yang berkelimpahan, tanah yang subur, tanah yang penuh dengan kemakmuran gitu loh. Nah jadi itulah berkat bagi orang Israel. Dan juga Yosafat ketika mereka berperang dan mereka mengalami ketakutan, mereka datang kepada Tuhan. Tuhan yang berperang bagi mereka, Tuhan menyelesaikan bagi mereka, dan ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi mereka. Jadi bagi kita juga semuanya, apapun persoalan yang sedang kita alami, apapun permasalahan yang sedang kita alami, jangan takut, berdirilah tetap dan arahkan hati dan pandangan kita tetap kepada Tuhan. Amin. Nah kita baca kembali di Ulangan 31 ayat 16. Oh kita langsung aja ke Yesaya. Ini Ulangan 31 ayat 16 ya Kak? Oh langsung aja ke Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Ini janji Tuhan bagi kita semuanya. Ini janji Tuhan bagi kita semuanya. Jadi coba bilang samping kiri kanannya, bilang sama teman-temannya, bilang sama orang-orang di sebelah-sebelahnya, bilang sama dia, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ini janji Tuhan bagi kita. Ini bukan janji abal-abal, ini bukan janji ecek-ecek. Ini janji Tuhan yang berikan buat kita semuanya. Tuhan yang berikan, Tuhan yang berjanji, dan kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti menepatinya. Jadi jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasa kamu jangan pernah merasa ditinggalkan. Kenapa? Karena ini janji Tuhan buat kita semuanya. Di sini dibilang, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Tuhan bilang Dia menyertai kita. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan meneguhkan kita, Tuhan akan menolong kita, memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Kenapa? Karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Apapun permasalahan kita, apapun persoalan kita, apapun kondisi kita saat ini, jangan percaya kepada keadaan yang saat ini kita hadapi. Itu bukan akhirnya, itu bukan akhir cerita kita, itu bukan akhir hidup kita, tapi kita punya akhir cerita yang sedang Tuhan sediakan, yang sedang Tuhan renda buat kita semuanya, yaitu masa depan yang terbaik, yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang, yang akan Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Jadi tetap percaya kepada Tuhan, lihat kepada Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan gitu loh. Jangan memberikan waktu kita banyak kepada orang yang tidak penting, tapi belajarlah kita untuk bergaul dengan orang-orang yang benar, bergaul dengan orang-orang yang memberikan arahan dan pelajaran kebenaran buat kita juga gitu loh, supaya kita juga mengikuti jalan-jalan yang benar dalam hidup kita. Jadi perhatikan dengan siapa kita bergaul, perhatikan dengan siapa kita berteman. Kenapa? Karena dengan siapa kita bergaul, maka itulah hidup kita sebenarnya. Jadi kalau kita mau lihat diri kita, boleh kita lihat dengan siapa kita dekat, dengan siapa kita bergaul, siapa teman-teman kita, dengan siapa kita banyak membagi waktu kita. Nah,
itulah sebenarnya kita gitu loh. Jadi kalau kita mau melihat diri kita siapa, lihat dengan siapa kita bergaul. Jadi mulai hari ini mari kita belajar bersama-sama. Saya juga, kita belajar bersama-sama. Kalau kita menghadapi persoalan, apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, jangan datang kepada manusia dan jangan berharap kepada manusia. Datang kepada Tuhan, berlutut, berdoa, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita semuanya. Amin. Amin. Anak muda semuanya, semangat anak muda. Anak muda itu tidak ada yang tidak ada yang lemah gemulai gitu loh. Tapi anak muda itu harus tetap bersemangat, kuat gitu loh. Kenapa? Karena kita itu masa depan bangsa ini gitu loh. Jadi belajarlah untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita akhiri acara kita ini, acara cakap-cakap tentang Tuhan, yang hari ini kita belajar bahwa ada Tuhan yang selalu membela kita, ada Tuhan yang selalu berperang buat kita, ada Tuhan yang selalu berjuang buat kita. Jadi apapun permasalahan kita, apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita, bukan kita, tapi Tuhan. Amin. Jadi kalaupun kita menghadapi kemenangan, kalaupun kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan, jangan menjadi sombong. Karena itu bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan yang menyelesaikannya bagi kita. Tuhan yang memberikannya bagi kita. Jadi jangan sombong, tetap rendah hati, dan tetap mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat apa yang kami pelajari bersama-sama tentang bagaimana ada Tuhan yang selalu menyertai kami, yang selalu menolong kami, yang selalu meneguhkan kami, yang selalu menghibur kami, memberikan kekuatan kepada kami, dan kami tidak pernah dibiarkan sendirian. Terima kasih untuk tangan kanan-Mu yang Kau janjikan bahwa Engkau selalu memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih kalau kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang setia, yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan biar Tuhan, mulai hari ini kami belajar bahwa kami tidak menaruh pengharapan kami kepada manusia. Kami tidak menaruh pengharapan kami kepada tempat lain, tapi kami menaruh pengharapan kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Kami melihat kepada-Mu dan kami menaruh seluruh pengharapan kami ke dalam Engkau, karena Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapak, dan hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh anak-anak muda Tuhan, dan baik juga orang tua yang menyaksikan acara kami ini Tuhan. Biar hidup mereka diberkati Tuhan, hidup mereka diubahkan dari apa yang kami sharingkan, apa yang kami sampaikan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat dan kuasanya bagi nama-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan setiap orang yang mengasihi Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Selamat malam, selamat menikmati malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.